Nama saya Muhammad Abid Darmawan. Nama saya Nur Sipa. Nama saya Alia Ramadhani. Saya Amelia Ariati Putri. Saya Subur Farid. Pengertian osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan molekul air dari daerah yang memiliki konsentrasi zat terlarut rendah menuju daerah yang memiliki konsentrasi zat terlarut tinggi melalui membran semipermeable. Membran semipermeable merupakan membran yang hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu, terutama molekul air. Sedangkan zat terlarut lainnya tidak dapat melewatinya dengan mudah. Osmosis termasuk ke dalam transport pasif karena prosesnya berlangsung secara alami tanpa memerlukan energi atau ATP dari sel. Pergerakan air akan terus berlangsung sampai tercapai keseimbangan konsentrasi pada kedua sisi membran. Proses osmosis sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup karena berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, membantu penyerapan air, serta mempertahankan bentuk dan fungsi sel. Kedua, yaitu ada prinsip dasar osmosis. Untuk memahami osmosis, perlu diketahui bahwa air selalu bergerak menuju daerah yang lebih konsentrasi zat terlalu lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menyamakan konsentrasi larutan di kedua sisi membran. Sebagai contoh, jika terdapat dua larutan yang dipisahkan oleh membran semi-permeable, satu larutan mengandung sedikit garam dan yang lainnya mengandung banyak garam, maka molekul air akan bergerak dari larutan yang sedikit garam menuju larutan yang banyak garam. Pergerakan ini akan berlangsung hingga tercapai keadaan seimbang. Karena hanya air yang dapat melewati membran, maka jumlah air pada sisi yang memiliki konsentrasi zat terlarut tinggi akan bertambah, sedangkan pada sisi lainnya akan berkurang. Jenis-jenis larutan dalam osmosis. 1. Larutan hipotonik. Larutan hipotonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlalu lebih rendah dibandingkan cairan dalam sel. Pada kondisi ini, air akan masuk ke dalam sel sehingga volume sel bertambah pada sel tumbuhan. Keadaan ini menyebabkan sel menjadi turgid atau mengembang sehingga tumbuhan tampak segar. Contohnya adalah ketika tumbuhan menyerap air di tanah. Konsentrasi zat terlarut di dalam sel akan lebih tinggi dibandingkan air tanah sehingga air masuk ke dalam sel akan melalui proses osmosis. Yang kedua adalah larutan hipertonik. Larutan hipertonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan cairan di dalam sel. Pada kondisi ini, air akan keluar dari sel menuju lingkungan luar. Akibatnya, sel akan menyusut karena kehilangan air. Pada tumbuhan, kondisi ini dapat menyebabkan plasmolisis, yaitu peristiwa terlepasnya membran plasma dari dinding sel akibat keluarnya air dalam jumlah besar. Contohnya dapat dilihat ketika sayuran diberi garam. Setelah beberapa saat, sayuran menjadi layu karena air keluar dari sel inalnya. Ketiga, larutan isotonik. Larutan isotonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut sama dengan konsentrasi di dalam sel. Pada kondisi ini, air tetap bergerak keluar dan masuk sel, tetapi jumlahnya seimbang sehingga tidak terjadi perubahan ukuran sel. Contoh larutan isotonik adalah cairan infus tertentu yang digunakan dalam dunia medis. Faktor-faktor yang memengaruhi osmosis. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kecepatan terjadinya osmosis, yaitu 1. Perbedaan konsentrasi. Semakin besar perbedaan konsentrasi zat terlarut antara dua larutan, semakin cepat proses osmosis berlangsung. 2. Suhu. Peningkatan suhu dapat meningkatkan energi kinetik molekul air sehingga mempercepat pergerakan air melalui membran. 3. Luas permukaan membran. Semakin luas permukaan membran yang terjadi, semakin banyak molekul air yang dapat melewati membran dalam waktu tertentu. 4. Ketebalan membran. Membran yang lebih tipis memungkinkan perpindahan air berlangsung lebih cepat dibandingkan membran yang tebal. 5. Tekanan. Tekanan tertentu dapat memengaruhi arah dan kecepatan perpindahan air selama proses osmosis berlangsung. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Fitriadi, kelompok 2 kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang osmosis pada sel tumbuhan. Pada tumbuhan, osmosis memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai proses kehidupan. Akar tumbuhan menyerap air dari tanah melalui rambut akar. Konsentrasi zat terlarut dalam sel rambut akar lebih tinggi dibandingkan air tanah, sehingga air masuk ke dalam akar melalui osmosis. Setelah masuk ke akar, air akan diangkut menuju batang dan melalui jaringan xilem.
Air tersebut digunakan dalam proses fotosintesis, transportasi mineral, serta menjaga kesegaran tumbuhan. Osmosis juga berperan dalam mempertahankan tekanan turgor. Tekanan turgor adalah tekanan air terhadap dinding sel yang membuat tumbuhan tetap tegak dan tidak layu. Jika tumbuhan kekurangan air, tekanan turgor menurun hingga daun menjadi layu. Osmosis pada sel hewan. Selain pada tumbuhan, osmosis juga terjadi pada sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga lebih rentan terhadap perubahan lingkungan. Jika sel hewan berada dalam larutan hipotonik, terlalu banyak air akan masuk ke dalam sel sehingga sel dapat membengkak bahkan pecah. Sebaliknya, jika berada di dalam larutan hipertonik, air akan keluar dari sel sehingga sel mengerut. Oleh karena itu, tubuh hewan dan manusia memiliki sistem pengaturan yang menjaga keseimbangan cairan agar sel tetap berada dalam kondisi normal. Perkenalkan, nama saya Ferdi Bima Pranata dari kelas B2, kelompok 2. Contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Perendaman kismis. Ketika kismis direndam di dalam air, kismis akan mengembang karena air masuk ke dalam sel-sel kismis melalui osmosis. 2. Sayuran yang diberi garam. Pemberian garam pada mentimun atau selada menyebabkan air keluar dari sel sehingga sayuran menjadi layu. 3. Pembuatan ikan asin. Garam yang digunakan dalam proses pengasinan menciptakan lingkungan hipertonik sehingga air keluar dari jaringan ikan dan pertumbuhan mikroorganisme dapat dihambat. 4. Penyerapan air oleh akar. Akar tumbuhan menyerap air dari tanah melalui proses osmosis untuk memenuhi kebutuhan hidup tumbuhan. Yang kelima, penggunaan cairan infus. Larutan infus dibuat mendekati kondisi isotonik agar tidak menyebabkan sel darah pecah atau mengerut.